Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallim ajma'in. Hari ini kita akan belajar tentang kurban, akikah, dan bagaimana penyembelihannya. Baik anak-anak sekalian, silahkan siapkan buku tulis kalian dan juga buku LKS serta buku pegangan kalian. Kemudian simak baik-baik video berikut yang akan Pak Hofir sampaikan tentang kurban, akikah, dan penyembelihannya. Oke, baik. Yang pertama, apa atau kita membahas tentang amaliyah terlebih dahulu di bulan Dzulhijjah. Yang pertama yaitu kesunatan atau sunnah di bulan Dzulhijjah, ketentuan umum ibadah kurban, dan adab dan etika ibadah kurban terlebih dahulu. Baik, sekarang adalah tanggal 20 September, tanggal 20 Dzulqa'dah. Oleh karena itu, sekitar 10 hari lagi itu akan diadakan Idul Adha atau kita akan memperingati Idul Adha. Terus jenis-jenis amal soleh yang bisa kita lakukan saat Idul Adha, yang pertama yaitu qiyamul lail atau sholat malam, yang kedua yaitu zikir, membaca tahlil, tahmid, takbir, dan istighfar, kemudian infak sedekah, terus kurban, terus memperbanyak amal ibadah sunnah lainnya. Jadi yang pertama yaitu shaum, berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah pahalanya seperti pahala haji. Yang kemudian selanjutnya yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah ialah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dinamakan hari Arafah karena hari itu orang-orang yang melakukan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Puasa Arafah disunatkan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, sedang mereka yang melakukan ibadah haji hukumnya makruh melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dari Abu Hurairah RA, Nabi melarang puasa Arafah bagi orang-orang yang ada di Arafah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kita membahas di bab berikutnya yaitu tentang ketentuan umum ibadah kurban. Ibadah kurban kita dapat menjalankannya dengan cara menabung, atau bisa kalau kita menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk membeli atau menggunakan rezeki kita dan dibelikan atau dirupakan hewan kurban, bisa kambing, bisa sapi, bisa unta, dan bisa kerbau. Nah, untuk kalian apabila keberatan atau tidak memiliki uang banyak, bisa juga menabung dengan cara seperti apa? Semisal setiap hari uang jajan kalian yaitu 15.000. Nah, kalian tabung 15.000 itu sampai 1 bulan nanti akan mendapat 450.000. Kemudian kalian tabung lagi selama 1 tahun nanti akan mendapatkan 5.400.000. Nah, ketika kalian mendapatkan uang sebanyak itu, kalian bisa memberi 2 kambing atau 1 kambing yang berukuran besar. Nah, untuk dalil berkurban itu seperti apa? Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah pada surat Al-Kautsar ayat 2. Definisi kurban. Oke, baik. Kurban menurut bahasa berasal dari kata koroba yakrobu kurbanan, yang berarti mendekat atau dekat. Orang yang berkurban berarti orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menyisihkan rezekinya atau bersedekah, dirupakan dalam bentuk hewan, nanti dipotong pas waktu hari raya Idul Fitri. Nah, udhiyah adalah sebutan bagi hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.
Kapan waktu penyembelihan kurban? Waktu penyembelihan hewan kurban yang utama adalah pada hari raya Idul Adha setelah terbitnya matahari dan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, untuk dalil sendiri seperti yang saya jelaskan tadi itu ada di surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu atau untuk Tuhanmu dan sembelilah hewan kurban. Apa Pak Gofir hukum berkurban? Nah, Pak Gofir akan menjelaskan yang pertama, hukum berkurban itu adalah wajib. Menurut sebagian ulama Hanafi, bagi yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya wajib. Yang kedua yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Bagi setiap muslim, ini pendapat dari jumhur ulama atau mayoritas ulama. Yang ketiga, mohon maaf, setiap pagi Allah mengutus dua malaikat, yang satu berdoa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang kedua berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Nah, ketika kalian berinfak, nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah lebih besar dari apa yang kita infakkan. Keutamaan berkurban. Menurut hadis riwayat Tirmidzi, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jenis hewan seperti apa yang dapat atau yang boleh digunakan untuk berkurban? Apakah ayam boleh? Apakah burung boleh? Nah, mari kita lihat pada surat Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Walikuli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak. Nah, hewan-hewan ternak itu banyak sekali ya. Ada yang tadi ayam, ada burung dan sebagainya. Ada sapi, ada kambing. Nah, maka dari itu hewan yang boleh dijadikan kurban, hewan ternak terutama yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Nah, kira-kira untuk ukuran jumlahnya berapa? Dari Jabir radhiyallahu an, kami menyembelih bersama Nabi SAW di Hudaybiyah dengan unta atas nama 7 orang dan sapi atas nama 7 orang. Untuk kambing diperlakukan 1 orang. Nah, syarat dan pembagian kurban. Yang pertama, orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal tanpa berhutang. Yang kedua, kurban harus binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba, atau biri-biri dalam tulisan ini. Yang ketiga, yaitu binatang yang disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping serta ekor harus utuh. Apa hikmah dari berkurban? Yang pertama yaitu menghidupkan syiar agama dan sunnah, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan di hari raya. Yang keempat yaitu mengingat kematian atau dzikrul maut. Nah, apa saja adab atau etika berkurban itu? Yang pertama yaitu ihsan dalam niat. Pada surat Al-Hajj ayat 37 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ihsan dalam memilih hewan. Dari Hasan As-Sab, ia mengatakan,
Rasulullah SAW memerintahkan kami dalam 2 hari raya. Yang pertama yaitu Idul Fitri dan Idul Adha untuk memakai pakaian terbaik, wangi-wangian terbaik, dan berkurban dengan hewan yang termahal yang kami mampu. Hadis riwayat Hakim. Terus jenis-jenis tadi sudah diterangkan puasanya, ada hewan ternak yang boleh dijadikan kurban. Yang pertama yaitu honam atau kambing, sapi atau bakoroh, kerbau atau jamus, domba atau kapsun, unta atau jamal. Nah, syarat umur hewan kurban itu berapa? Pertanyaan seperti itu. Jadi yang pertama, kalau unta itu 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing Jawa 1 tahun, domba kambing gembel 6 bulan. Nah, Jabir meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah, kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba jazaah muttafaqun alaih. Musinnah atau sapi betina yang genap berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Nah, ketika hewan kurban tadi kita pilih, tidak boleh ada cacat di dalamnya. Nah, cacat di dalam hal ini kita artikan menurut hadis Rasulullah SAW bahwasanya 4 jenis tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama yaitu yang jelas kebutaannya, itu termasuk cacat di hewan kurban. Sakit parah, kemudian pincang yang parah, yang kemudian kurus sekali, itu tidak boleh digunakan untuk berkurban. Nah, sekarang untuk penyembelihannya, bagaimana kita ihsan dalam penyembelihan? Yang pertama yaitu menyembelih dengan tangannya sendiri jika mampu. Kita dapat menyembelih hewan kurban kita sendiri dengan apabila kita bisa menyembelih dan memenuhi syarat-syarat penyembelihan. Kemudian menyembelih dengan ihsan dan sesuai aturannya. Nah, aturan tersebutlah yang saya maksud, nanti ada syarat-syarat penyembelihannya seperti apa. Minimal menyaksikan penyembelihannya. Jadi ketika kalian berkurban, kalian alangkah baiknya melihat proses penyembelihan dari hewan kurban. Meskipun nanti untuk penyembelihannya kalian serahkan kepada takmir masjid sebagai pengelola panitia Idul Adha di masjid-masjid yang ada di dekat rumah kalian. Nah, ketika kalian menyaksikan penyembelihan dengan ridho, dengan ikhlas, dengan ihsan, maka nanti akan kembali pahala yang kalian dapat dari berkorban tersebut sesuai dengan ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana awwal muslimin. Kita selanjutnya menjelaskan tentang adab penyembelihan. Yang menyembelih itu haruslah balik dan berakal, laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian menggunakan alat sembelihan yang tajam, yang kemudian tidak menzalimi dan menyakiti hewan kurban. Dalam hal ini menzalimi yaitu ketika kalian menyembelih hewan tersebut tidak melama-lamakan, jadi langsung sekali disembelih langsung meninggal, tidak menzalimi. Kemudian tasbiyah, dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala, bisa bismillah dalam hal ini. Kemudian memutus hulkum dan mari atau jalan nafas yang biasanya berada di leher sini, di sebelah kanan kiri dan juga di tengah. Kemudian bagaimana cara pembagian daging kurbannya? Yang pertama yaitu Rasulullah SAW bersabda tentang pembagian daging kurban, kulu wa it'amu wa dahuru. Adapun sekarang makanlah sebagian lagi berikan kepada orang lain
dan sebagian lagi simpanlah. Jadi kita bagi 1/3, jadi 1/3 untuk dimakan sendiri, kemudian 1/3 lagi untuk diberikan, dan 1/3 lagi untuk disimpan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hal-hal terkait dengan daging kurban, yang pertama yaitu daging kurban boleh dijual oleh fakir miskin yang menerima daging tersebut. Yang kedua, kulit daging tidak boleh dijual atau untuk pembayaran tukang jagal menurut jumhur ulama. Menurut Abu Hanifah, kulit boleh dijual namun hasilnya tetap disedekahkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian memberikan kurban kepada non-muslim boleh. Ketentuan umum akikoh, kita akan membahas tentang akikoh. Akikoh dilakukan oleh keluarga muslim yang baru dikaruniai seorang anak laki-laki maupun perempuan, kemudian disunahkan untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Caranya adalah menyembelih kambing. Rasulullah SAW bersabda, anak yang lahir itu tergadai dengan akikohnya sampai disembelih hewan sebagai tebusan akikoh tersebut pada hari ke-7 dari kelahiran, dicukur rambutnya dan diberi nama. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian hukum dan syarat akikoh. Hukum akikoh adalah sunnah muakkad bagi orang tua anak. Untuk syarat-syaratnya dan ketentuan daging hewan akikoh adalah sebagai berikut. Hewan yang disembelih adalah kambing. Hewan yang disembelih harus sehat. Daging hewan akikoh dibagi 3 atau 1/3 bagian untuk dimakan oleh yang berakikoh, 1/3 untuk disedekahkan, dan 1/3 bagian dihadiahkan. Daging hewan akikoh lebih utama dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Berbeda dengan daging hewan kurban yang tidak usah dimasak atau tidak harus dimasak dan langsung bisa dibagikan. Fungsi akikoh yang pertama sebagai penebus gadai, yang kedua sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga sebagai sedekah kepada sanak saudara, tetangga, dan fakir miskin, yang keempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelima menjalin keakraban dengan tetangga dan kerabat, yang keenam menciptakan kehidupan yang serasi, yang ketujuh menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketentuan umum tentang penyembelihan hewan adalah penyembelihan menurut Islam itu yang pertama yaitu penyembelih harus seorang muslim. Yang kedua yaitu binatang penyembelihan halal. Yang ketiga yaitu alat sembelihannya harus tajam, pisau yang tajam atau benda lain setajam pisau yang bisa memotong urat nadi leher seperti panah, tulang, potongan besi, batu pipih, dan lain-lain bisa. Yang keempat menghadap kiblat. Kemudian kita lanjutkan ke tata cara penyembelihan. Yang pertama yaitu niat memotong hewan akikah kurban murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain atau mensekutukannya. Jangan sampai itu ya. Terus yang kedua menyiapkan pisau atau golok atau alat lain yang dipakai untuknya yang benar-benar tajam. Ini harus diperhatikan biar tidak menzalimi hewan yang kita sembelih. Yang ketiga yaitu mengikat dengan kuat dan menghadapkan hewan akikoh atau kurban ke arah kiblat, membaca basmalah, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, membaca takbir, memotong urat nadi hewan akikoh kurban, biarkan darah segar mengalir dari urat nadi leher tersebut, membaca doa agar akikoh atau kurban kita diterima oleh Allah. Kemudian kuliti hewan kurban atau hewan akikoh, potong-potong dan cincang sesuai dengan kebutuhan. Syarat sah hewan untuk kurban, kita kembali lagi yaitu bahimatul an'am atau hewan ternak tertentu seperti kambing, kerbau, sapi, dan unta. Jadi dalam hal ini ayam tidak boleh ya, burung juga tidak boleh. Usia hewan kurban harus cukup unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, dan domba 6 bulan. Hewan kurban tidak boleh cacat fisik, buta, pincang, dan lain-lain, atau sakit bahkan. Boleh jantan dan betina tapi lebih diutamakan jantan.
Biaya pengadaan hewan kurban hanya boleh dari 1 orang untuk 1 kambing dan 7 orang untuk 1 sapi serta 10 orang untuk 1 onta. Kurban ditujukan tidak terbatas pada individu yang mengeluarkan biaya untuk membeli hewan kurban, tapi juga bisa diperuntukkan untuk keseluruhan keluarganya dan orang-orang yang diniatkannya. Rasulullah SAW pernah berkurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing kurban. Sebelum menyembelih beliau mengatakan, "Ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban." Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Nabi SAW melakukan demikian agar umatnya yang tidak mampu berkurban tetap mendapatkan pahala selayaknya seorang muslim yang telah berkurban. Hendaknya menjaga adab-adab dalam menyembelih hewan kurban seperti yang disunahkan Rasulullah SAW. B. Hendaknya pemilik kurban menyembelih sendiri hewan kurbannya atau menyaksikan penyembelihannya. C. Ihsan dalam menyembelih. D. Hewan kurban dihadapkan kiblat dan dibaringkan di atas lambung kirinya. E. Diisyaratkan baca bismillah. Berdoa agar kurban diterima di sisi Allah. Allahumma taqabbal minni atau min fulan. Haram menjadikan bagian dari hewan kurban sebagai upah bagi jagal, jadi ada sendiri untuk bayaran jagalnya. Sahibul kurban boleh memanfaatkan daging kurbannya untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu dimakan sendiri dengan keluarganya, bahkan menjadi wajib jika kurban nazar. Kemudian disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, dan ini yang lebih utama dan dianjurkan dihadiahkan kepada orang yang kaya. Disimpan untuk bahan makanan di lain hari, namun penyimpanan ini hanya dibolehkan jika tidak terjadi musim paceklik atau krisis makanan. Nah, adapun fungsi akikah dan kurban dalam kehidupan yaitu 1. Mendekatkan diri kepada Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah, menumbuhkan sikap kepedulian sosial, meningkatkan kesadaran diri untuk memiliki jiwa berkorban di jalan Allah. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan sampaikan lewat komentar di Google Classroom yang telah Pak Gofir sediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.